30. Kita udah tetap sekitar 27 menit karena tadi kita ada kendala teknis di jaringan internet, tapi alhamdulillah sudah teratasi dan di pukul 13.53 ini kita akan mulai diskusi pertama kita, yaitu tentang persoalan pertanahan di Kabupaten Tangerang atau persoalan agraria. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di antara kita teman-teman dari praktisi, pengamat, dan juga teman-teman dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, ada dosen, ada advokat, dan lain-lain. Tentu diskusi kita ini, kami dari Forum Diskusi Wartawan Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang begitu antusias, sehingga sampai room Zoom kita ini tidak bisa menampung semua partisipan yang ingin bergabung, karena space kita hanya 100 orang dan ternyata yang ingin bergabung pada kesempatan siang hari ini lebih dari 100 orang. Oke. Kita awali diskusi kita siang hari ini mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya nanti diskusi akan dipandu oleh host yang sangat begitu energik, ya, yaitu Kang Hendra Wijaya, salah satu wartawan senior di Kabupaten Tangerang. Juga nanti akan ada narasumber kita dari KPN, yaitu Pak Abi, dan dari Bung Satya dari salah satu praktisi juga. Nah, kita juga masih menunggu kehadiran dari BPN Kabupaten Tangerang. Sampai siang ini kita masih menunggu konfirmasi akan turut bergabung atau tidak dalam diskusi kita pada siang hari ini. Namun karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 13.55, mari kita mulai diskusi ini. Silahkan kepada Kang Hendra, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kang Romli atas ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya Hendra Wijaya bisa berada di tengah-tengah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian serta mahasiswa menjadi bagian di acara yang saya anggap sangat penting. Lupa saya pun ucapkan terima kasih kepada Ketua PWI Banten Bapak Rian Gopandra, Ketua Serikat Media Cyber Banten Bapak Lesman Bangun, Ketua PWI Kabupaten Tangerang Bapak Sangki Wahyudin, dan Ketua SMSI Kabupaten Tangerang Ibu Airatna, serta teman-teman lain yang banyak mendukung hingga terselenggaranya acara ini. Dan tentunya saya apresiasi kepada teman-teman semua yang bisa hadir, dan maaf sebesar-besarnya kepada yang tidak bisa hadir karena kuota yang terbatas dengan ini. Ya, sedikit saya ingin mengulas tentang diskusi ini dengan tema mengungkap akal bulus mafia tanah caplok hak atas bidang masyarakat ini, bahwa acara ini sengaja kami gelar untuk mengetahui lebih jauh mana sepak terjang para mafia tanah dalam mencaplok hak atas tanah milik warga. Karena dari data yang ada di bumi atrbpn.go.id itu per September saja itu sudah ada ratusan bidang tanah yang dikuasai oleh segelintir orang. Di 4 kecamatan di kabupaten saja itu sudah mencapai ratusan hektar. Dan anehnya lagi bahwa itu hanya ada beberapa nama yang muncul. Yang jadi pertanyaan, itu NIB kok bisa muncul di atas lahan milik orang lain, milik masyarakat? Apalagi ada beberapa yang sudah ada sertifikat. Nah, untuk menjawab hal itu, kenapa ini bisa terjadi, makanya kita mengadakan acara diskusi ini. Kita hadirkan beberapa praktisi, termasuk pun kita coba untuk menghadirkan dari pihak BPN untuk acara diskusi ini. Namun sangat disayangkan gitu. Tadinya kita mengundang itu ada 3 bicara. Pertama
dari Kepala Kantor BPN ATR Panugraha, namun tadi jam 11 siangan beliau mengkonfirmasi bahwa beliau tidak berkenan untuk mengikuti ini, dan karena itu sudah ditangani oleh tim Satgasus masalah Pantura di Kanwil. Nah, saya kejar ke Ibu Kanwil, beliau juga belum merespon, yang akhirnya ya kami hadirkan untuk saat ini hanya 2 narasumber. Oke, saya perkenalkan dulu untuk 2 narasumber. Yang pertama itu Bang Satya Purwanto, yang akrab disapa Bang Komeng. Beliau itu aktivis 98, lulusan dari Mercu Buana Teknik Sipil. Beliau itu pernah menjabat sebagai Sekjen Prodem 2016 sampai 2020, dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Demokrasi Policy. Narasumber kedua adalah Bang Adib Miftahul Adib, yang kami biasa bilang Bang Adib. Beliau itu selain dosen, pengajar, beliau juga aktif di berbagai kegiatan, termasuk salah satunya beliau menjadi Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional. Beliau banyak menghiasi media-media lokal dan nasional. Pokoknya pengamatan-pengamatan beliau itu banyak diminta oleh para jurnalis dengan ketajaman pandangannya. Oke, kita mulai aja. Namun sebelum kita mulai ke sesi pembicara, alangkah lebih asiknya lagi kalau kita bisa meminta pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya seperti apa sih yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, mangga kepada saya udah pilihin beberapa warga yang bersedia untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, peristiwa yang sebenarnya terjadi di yang dialaminya. Untuk itu, mangga untuk yang pertama itu Kang Heri, sebelum kita nanti ke para pembicara. Mangga Kang Heri untuk memaparkan apa sih yang dialami oleh warga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya semua? Ya, ya. Ya. Baik, ini adalah waktu yang cukup baik buat kami sebagai korban untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri saya sendiri dan keluarga saya, khususnya dan pada umumnya di keluarga besar kami. Kapasitas saya tidak mewakili Pantura, tetapi mewakili diri saya sendiri dan keluarga, termasuk keluarga besar kami, Abdi Wijaya. Saya mulai kronologisnya, nanti akan saya ulas secara singkat. Sebetulnya ini adalah sudah berjalan 1 tahun, ya, hampir 1 tahun nanti Agustus, karena kami mulai bergerak pada tanggal 5 Agustus. Baik, berikut kronologis yang bisa kami sampaikan. Pertama, kami mengetahui bahwa tanah kami ini sudah terbit NIB atas nama orang lain, ya, pada tanggal 26 Agustus 2020. Saya merasa tidak yakin dengan pemberitaan itu, karena ini adalah negara hukum. Tidak mungkin tanpa ada proses jual beli orang bisa mendapatkan tanah milik orang lain. Tapi dengan keluarnya surat dari kantor ATR BPN yang menerangkan bahwa proses permohonan kami untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah atau PBT itu tidak bisa dilanjut karena telah terbit nomor induk bidang dan alas hak atas nama orang lain.
Nah, di situ kami sangat luar biasa kaget dan marah. Kemudian kami juga mengecek di keluarga kami yang lain, ternyata mengalami hal yang sama. Permohonan ke BPN kami ajukan pada tanggal 5 Agustus untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah. Kemudian tanggal 26 Agustus kami mendapat jawaban secara resmi dari BPN. Begitu juga dengan keluarga saya yang lain. Dan untuk diketahui bahwa tanah yang kami miliki itu sebagian besar adalah waris dari generasi ke generasi. Karena kondisinya sudah seperti ini, kami coba datangi secara baik-baik ke BPN untuk mendapatkan penyelesaian. Tapi ternyata kurang mendapatkan respon, bahkan tidak direspon. Sehingga pada tanggal 27 Agustus, kami melakukan orasi, kami melakukan aksi demo dengan sejumlah masyarakat korban yang ada di beberapa wilayah Pantura. Karena data yang kami kutip dari websitenya ATR BPN, setelah kami mengalami kejadian itu, ternyata luar biasa. Data di situs ATR BPN itu untuk wilayah 4 kecamatan dan belum secara keseluruhan ya di Pantura itu ada 9 kecamatan. Baru 4 kecamatan kami mendapatkan data sekitar 900 hektar lebih. NIB-nya dikuasai atau keluar atas nama beberapa orang. Kalau nggak salah 3 sampai 4 orang kurang lebihnya seperti itu. Untuk menghindari IT, kami tidak undang-undang ITE, kami tidak mau menyebutkan nama. Dan nanti kami dipanggil lagi di Polda. Jadi cukup dengan jumlah orang ini. Di situ kami merasa ada yang aneh. Kenapa kami merasa aneh? Setiap orang atau sekelompok orang bisa menguasai ratusan hektar. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 60 tentang penetapan luas tanah pertanian, itu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, bahwa tanah dikuasai oleh perorangan itu maksimum 20 hektar. Kemudian Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian, dalam pasal 3 ayat 3 juga dijelaskan bahwa untuk daerah yang paling padat, yang paling tidak padat atau kosong, itu maksimum 20 hektar. Untuk daerah yang kurang padat, paling luas 12 hektar, dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa bisa perorangan bisa menguasai ratusan hektar? Mungkinkah BPN tidak tahu? Pasti itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena peraturan ini dibuat oleh Menteri Agraria 2016. Kalau nggak salah menterinya masih sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat modus perampasannya itu dengan menerbitkan alas hak baru di atas tanah masyarakat, dengan menerbitkan akte jual beli, yang tentunya mereka sudah mempersiapkan figur-figur yang berperan sebagai pembeli dan penjual. Kemudian juga saksi-saksi untuk melakukan transaksi di kantor PPAT yang sudah dia tentukan. Yang seolah-olah itu terjadi transaksi yang secara sah dan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal kami sebagai pemilik tidak pernah terlibat, tidak pernah mengetahui terjadinya transaksi itu. Tanah saya dijual oleh atas nama orang lain yang saya tidak tahu tempat dan tinggalnya di mana. Ini suatu hal yang aneh. Kemudian modus yang kedua, saya menduga ini adanya kerjasama dengan oknum ya, dalam tanda kutip oknum desa, entah di tingkat apa.
Karena yang jelas untuk persyaratan mendapatkan NIB dan transaksi itu ada PM1, formulir model 1, yang dikeluarkan oleh desa. Apa isinya? Yaitu berupa surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan penguasaan secara fisik, surat keterangan batas tanah, dan lain sebagainya, termasuk letter C. Dan ini kami mendapat konfirmasi dari lurah bahwa mereka tidak mengetahui adanya transaksi. Padahal di dalam alas hak yang mereka punya disebutkan dengan jelas di dalam surat jawaban BPN bahwa transaksi itu dilakukan dan disaksikan oleh lurah dan sekdes. Tetapi ketika kita konfirmasi, beliau menolak, mengatakan tidak pernah tahu. Bahkan di dalam pertemuan dengan Kak Kanwil tanggal sekitar bulan Maret ya, yang dihadiri oleh para camat dan lurah, kepala desa kami mengatakan bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh mafia tanah. Pertanyaannya, kalau memang itu dipalsukan, kenapa dia tidak mau melaporkan? Itu kan yang menjadi korban ratusan orang. Di daerah kami saja, di daerah kami itu sudah terbit NIB atas nama 2 orang kalau nggak salah. Ini 50 hektar lebih. Datanya 51,1 hektar di satu kampung. Ini sangat memprihatinkan tentunya. Kemudian berikutnya, modus berikutnya, setelah mereka menguasai atau mendapatkan persyaratan formil yang sudah lengkap, ya, dia mengajukan proses peta bidang tanah ke BPN untuk mendapatkan nomor induk bidang. Saya menggunakan istilah nomor induk bidang karena apa? Karena di dalam surat jawaban BPN itu adalah keluar nomor induk bidang, bukan identifikasi bidang. Saya lebih condong kepada nomor induk bidang. Karena kalau identifikasi bidang itu baru sifatnya pemetaan. Sampai sekarang kami masih berproses, belum selesai semuanya. Walaupun di dalam pertemuan terakhir bahwa tanah kami dan keluarga sudah bisa diproses untuk tingkat selanjutnya menjadi sertifikat. Tapi kami masih menunggu yang lain, karena yang lain belum seluruhnya. Kemudian dari sisi aturan lain, di mana pada saat pengukuran harusnya itu ada saksi dari aparat desa. Setiap batas sisi patok bidang tanah itu harus ada patok, dan itu merupakan kewajiban dari undang-undang, yaitu nomor peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Tapi kenyataannya aparat desa saya tanyakan, saya minta konfirmasinya, tidak ada satupun yang mengetahui hal itu. Yang kedua, masalah overlapping. BPN selalu mengatakan, oh ini cuma overlapping atau tumbang tindih. Ini menjadi bumerang buat mereka sendiri. Kalau mereka mengikuti aturan, setiap bidang tanah diukur, setiap sisi patoknya ada, tidak mungkin terjadi overlapping. Yang jadi pertanyaan, kenapa overlapping begitu banyak? Dan hampir seluruh yang bermasalah ini terjadi overlapping. Bahkan kami dapat informasi, dari orangnya langsung yang mengukur, bahwa sistem pengukurannya itu secara global. Patok dia bawa sendiri, ya. Beberapa patok setelah difoto atau didata, kemudian dikerjakan di atas meja, di-plotting volumenya sesuai dengan keinginan. Sebagai bukti tambahan bahwa tanah saya yang masuk di dalam NIB orang, ini satu bidang tanah, luasnya cuma 1.800 sekian. Tapi yang ada di NIB mereka, mafia tanah itu,
7.998. Kan tidak mungkin kalau itu diukur benar. Artinya itu ada penggabungan dengan tanah orang lain. Beberapa bidang tanah orang lain. Salah satunya, bahkan dua yang kami dapat, yaitu Hajat Tuti dengan saudari Ibu Mariani, itu digabung dengan kami. Inilah yang kami perjuangkan. Kemudian dari hasil pengukuran peta bidang tanah ini juga. Seharusnya sebelum itu menjadi sertifikat, pada saat terbitnya NIB, itu diumumkan di desa, di mana letak tanah itu berada. Agar memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa keberatan atau merasa dirugikan. Ini tidak pernah ada. Dan saya pastikan itu setelah saya konfirmasi ke desa, itu tidak pernah ada pengumuman. Baik itu pengumuman yang terbitnya NIB, puluhan hektar di daerah kami, dan juga kemungkinan di daerah lain juga sama. Bahkan ada yang sudah jadi terbit sertifikat. Agustus kita lihat datanya masih NIB. Tapi Oktober tanggal 15 itu terbitnya sertifikat. Ada keluarga sebanyak 6 orang di daerah Kosambi, Lembaran. Ini terus terang sangat memprihatinkan kondisi negara. Dari kondisi itu, kami terus berjuang untuk mencari keadilan. Pertemuan pertama dengan pihak BPN, yaitu Kantah, Pak Gembong waktu itu kepalanya. Beliau mengatakan minta waktu 1 bulan. Dan dia mengatakan tidak ada yang sulit buat kami. Semua pasti bisa diselesaikan. Itulah komentar beliau. Dan masih kita rekam, masih simpan itu datanya. Kemudian di bulan September 2021 kita monitor tidak ada jawaban. Bahkan HP saya diblok. Nomor saya diblok. Kemudian Oktober tidak ada respon juga. Kemudian kita tanggal 27 Oktober kita melakukan aksi demo lagi. Mempertanyakan itu. Tapi jawabannya sama, masih dalam proses. Tidak pernah selesai. Dan satu hal yang aneh di BPN ini, ketika kita berhadapan dengan BPN, beliau mengatakan bahwa kami orang baru, kami masih baru, berapa bulan, berapa minggu, berapa bulan. Sekarang pun seperti itu, kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang baru. Kayaknya sudah dalam tanda kutip kayaknya sudah didesain untuk ganti-ganti rolling, sehingga ketika ada masalah ini orang baru. Nah itu. Karena tidak ada hasilnya, kemudian sebelum kami melakukan aksi kedua, kami juga sempat audiensi dengan Pak Bupati, yaitu tanggal 14 Oktober. Bupati Kabupaten Tangerang, Saudara Caki, Bapak Jaki Iskandar. Beliau mengatakan bahwa NIB itu bukan produknya Pemda. Saya bilang, saya tahu bahwa NIB itu adalah produknya BPN. Tapi BPN itu tidak mungkin bisa mengeluarkan NIB tanpa ada kaitannya dengan birokrasi. Di mana persyaratannya harus ada persyaratan PM1 dari desa. Saya minta ke Bupati, saya minta kalau bisa tim Inspektorat Pemda itu diturunkan untuk melakukan pengecekan. Apakah ada keterlibatan dari oknum desa dan seterusnya. Tapi sampai detik ini tidak pernah ada turun. Kemudian kita juga melakukan audiensi dengan Kementerian ATR BPN, dalam hal ini adalah Inspektorat Bidang Investigasi pada tanggal 26 Januari. Kemudian pada tanggal 10 Februari kita diminta untuk verifikasi data.
Tapi sampai saat ini hasilnya juga nihil atau belum kami dapatkan. Ya. Kemudian kami juga audiensi dengan tim Menko Polhukam dari Divisi 3 kalau tidak salah dengan Pak Fauji. Pertemuan pertama itu di Hotel Ibis pada tanggal sekitar bulan Februari. Kemudian pertemuan kedua di Hotel FM7 di sekitar bandara juga. Itu melibatkan unsur kecamatan, para camat dan kepala desa. Perkembangan terakhir kami coba dikoordinasikan dengan Kajati Banten. Kemudian kami melakukan audiensi dengan Kajati Banten pada tanggal 26 Februari. Sekaligus membuat presentasi, kita sampaikan presentasi, dan langsung dibuat berita acara. Informasi yang kami dapat di lapangan, sudah ada beberapa staf, terutama yang terindikasi menandatangani formulir-formulir yang sebagai persyaratan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh timnya Kajati. Itu informasi yang kami dapat. Tetapi sampai sekarang tidak ada perkembangan selanjutnya. Kami tidak tahu ada masalah apa. Padahal setahu kami, Kajati Banten itu mendapatkan predikat terbaik di seluruh Indonesia. Nah, ini boleh dilakukan cross-check oleh tim media. Dipertanyakan apa dan bagaimana hasil selanjutnya tentang kasus Pantura. Terakhir, kami melakukan pertemuan pada tanggal 12 April dengan Ibu Kanwil, Tantri Abeng, dan Kepala Kantor yang baru sekarang, Pak Nugraha, dengan beberapa staf pada tanggal 12 April menjelang malam pertama puasa. Beliau mengatakan bahwa sudah ada 761 bidang yang diproses dan 250 yang sudah diserahkan kepada masyarakat. Pertanyaan saya, yang 250 itu diserahkan kepada masyarakat mana, atas nama siapa, daerah mana, desa mana? Itu tidak pernah ada. Data secara tertulis tidak pernah ada. Kemudian kita juga minta yang 761 itu jangan cuma lisan. Kita minta bukti tertulis. Itu daerah mana saja. Kalau tidak daerah ya kecamatan. Kecamatan mana saja, kemudian desa mana saja, namanya siapa. BPN itu kan salah satu lembaga negara. Bukannya perusahaan swasta atau perusahaan abal-abal. Mestinya terbuka. Karena data itu kepentingan orang banyak. Tapi sampai sejauh ini tidak pernah ada data terbuka yang bisa kita akses. Ini nggak tahu ada masalah apa. DPR RI juga kita sudah pada tanggal 5 Maret juga kita sudah Komisi 2 kita sudah rapat dengan pendapat, waktu itu diketuai oleh Jennifer Girsang kalau nggak salah, dan beberapa anggota yang lainnya. Di dalam pertemuan itu Komisi 2 akan membentuk panja mafia tanah. Ini juga perlu dikejar oleh media. Sejauh mana hasilnya panja mafia tanah? Apakah itu hanya sebagai lip service saja atau bagaimana? Padahal perintah Presiden sudah jelas mau berantas mafia tanah melalui Kapolri, kemudian Menteri ATR BPN juga Sofyan Jalil,
Tapi sejauh ini kita nggak tahu. Bahkan teman-teman di FKMTI mengatakan ketika ke Mabes itu kantornya mafia anti mafia tanah aja belum ada. Itu kebenarannya saya nggak tahu. Itu saya baca di YouTube-nya uh, teman kita yang kebetulan sudah dipanggil oleh Allah, yaitu Pak Agus Muldia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman kita yang baik sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah. Amin. Jadi sementara kondisinya di Pantura seperti itu, ya. Bahkan informasi tambahan, timnya Menko Polhukam itu sudah melakukan survei lapangan langsung ke tempat kami pada tanggal 5 Maret. Dengan beberapa orang itu sudah langsung meninjau lokasi. Yang sebelumnya tanggal 4 Maret beliau melakukan pertemuan atau kita melakukan pertemuan dengan camat, lurah atau kades Pantura di FM7. Ya. Nah, kami mohon bantuan dari rekan-rekan media atau teman-teman media. Ini perlu dipertanyakan juga kepada kantor Kejaksaan Tinggi Banten, di mana pada tanggal 26 Februari kami melakukan audiensi dan presentasi sekaligus membuat berita acara pemeriksaan. Perkembangannya bagaimana? Hanya beliau dan Tuhan yang tahu. Apalagi ya mudah-mudahan tidak. Saya rasa sementara demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan kami. Tentunya banyak yang perlu kami urai, tapi mengingat waktunya terbatas, kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Demikian Pak Atling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sudah cukup, saya pikir sudah cukup gamblang ya apa yang dijelaskan oleh Pak Heri, dan itu saya lihat sudah mewakili. Tapi kalau misalnya dari yang lain yang mau berbicara, misalnya dari korban lagi, maka Pak Gurnadi atau Pak Yasin. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita langsung ke narasumber kita yang Pak Gunardi. Pak Gurnadi ada? Pak Gun, silakan Gun. Mas Gun. Tambahan ini juga korban ini di daerah Selembaran, jadi memperkaya data. Mangga Pak Gurnadi? Ya, siap mangga. Tanya Ya, siap. Udah ada suaranya Pak. Pak Romli, tolong, itu suaranya. error. Tidak ada suaranya. Sepertinya ada apa? Ya, Kendala hardware di Pak Gunardi ya. Kita ganti Kita Pak tunggu. Yasin Ya. atau apa? Ada korban lagi yang mau bicara? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke pembicara. Yang pertama itu Bang Komeng. Beliau akan memaparkan tentang modus-modus dan gerakan-gerakan mafia tanah. Coba nggak Bang Komeng? Silakan Bang Komeng. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik,
Pertama saya ucapkan terima kasih jadi FDWT, forum diskusi wartawan Tangerang. Jadi, terkait soal mafia tanah ini sebenarnya ya memang masalah klasik zaman kemerdekaan, ya, alihnya dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan. Karena zaman kolonial itu semua tanah direbut, itu merdeka, mulailah ada persoalan-persoalan pemerintah akhirnya undang-undang 5 tahun 60 tentang pokok-pokok pengaturan agraria. Nah, persoalannya tidak serta-merta selesai ya persoalan tanahan ini. Ya, akhirnya diperkeruh juga, bikin rumit ketika muncul mafia tanah. Mafia tanah ini beda ya dengan sengketa tanah. Sengketa tanah itu persoalan yang murni muncul dari adanya sidang pendapat atau biasanya waris atau apa yang akhirnya menimbulkan. Kalau mafia tanah ini beda, mafia tanah ini memang adanya permufakatan jahat oleh siapa dan siapa pelakunya, ya pihak-pihak yang memiliki dan memiliki kewenangan menerbitkan atas legalitas kepemilikan atau status tanah. Jadi nggak mungkin ada mafia ada mafia tanah kalau tidak ada pemufakatan jahat. Aparatur negara yang berwenang mengurus itu pengamanannya. Itu kan asal dampaknya aja gitu loh. Sehingga praktik mafia tanah ini selalu menjadi persoalan klasik karena salah satu modus dari mafia tanah itu memang tujuannya adalah pertama dia membuat bertujuan untuk terjadi sengketa, menimbulkan sengketa, konflik pertanahan, itu udah pasti tujuannya. Kedua, akhirnya melalui lembaga peradilan usaha mendapatkan sertifikasi atau legalitas tanah lewat upaya pengadilan. Tapi sebelum itu tentunya harus dibuat dokumen-dokumen tanah yang akhirnya membuat dokumen pemilikan atau keterangan tanah satu bidang itu lebih dari satu kepemilikan atau lebih dari satu keterangan tentang tanah usul tanah itulah yang proses itu aja ya. Artinya apa sih pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keterangan tanah itu birokrasinya panjang, dari mulai istilahnya perangkat desa, kelurahan, kecamatan, ya terus akhirnya ada. Jadi sebenarnya modusnya sih itu aja, modus mafia tanah. Tapi karena sudah sedemikian rumit dan kadang ada penguasaan fisik yang sudah bertahun-tahun, gitu. Akhirnya bulan ini sebenarnya kategorinya sudah extraordinary gitu. Dan menurut saya selesaikan mafia tanah ini tidak bisa dengan cara-cara konvensional, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang umum biasa. Meskipun sekarang katanya ada satgas mafia
tanah juga nggak cukup. Dan apa itu aja nggak cukup. Dan kedua soal land reform yang dijadikan program pemerintahan Jokowi bahkan dari sejak periode pertama. Sampai hari ini target 9 juta sertifikasi itu juga masih jauh. Sampai 2 juta. Persoalan masalah ini bisa persoalan ini memang luar biasa rumitnya karena dari segi dan kompleksitas persoalan dan banyaknya birokrasi yang terlibat ya dalam pengurusan ketika tanah yang menjadi sengketa. Persoalan sengketa ini kan juga akhirnya merugikan kasus-kasus dari tadi sebenarnya bukan sengketa yang memiliki sejarahnya juga. Tujuannya seperti itu. Tujuan mereka adalah ya membuat satu tanah itu menjadi sengketa. Mereka fokusnya itu persoalan ini nggak mungkin mafia tanah tadi ini soalnya persoalan ini politis. Saya tuh kalau mafia tanah ini politis. Karena kenapa politis? Karena yaitu tadi ini udah lintas lembaga kementerian yang sebenarnya memiliki anasir bersinggungan. Contohnya misalkan ya, jika satu objek tanah itu dikuasai atau sebenarnya dikuasai oleh atau diklaim lah ya oleh beberapa pihak. Yang paling sering itu kan bahan konflik yang diklaim dikuasai atau dimiliki atau negara seperti BUMN ya bisa. Karena bersinggungan dengan holder pemangku kepentingan, akhirnya posisi terlalu lemah. Artinya banyak masyarakat akhirnya selalu dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Bukan cuma kekuatan sumber produksi negara BUMN, bahkan dengan korporasi swasta. Ya, kalau persoalan pertahanan di Indonesia khususnya itu paling sering sengketa atau persoalan pertanahan itu muncul yang bermuara pengembang besar. Dan sebenarnya tidak ditelusuri persoalan ini. Ya, berapa sih pengembang besar yang ada di sekarang? Paling nggak lebih dari 10 jumlahnya gitu, yang gede-gede. Mereka sudah beranak pinak, beranak cucu ya, anak perusahaan-perusahaannya. Dan sampai cicitnya mungkin. Cicit perusahaan inilah yang memang secara masyarakat umum tidak mengetahui ada hubungan yang langsung di antara mereka. Kita ingat kasus persoalan Mekarta lah ya yang belum lama. Bukan Lipo Grupnya yang melakukan pembebasan lahan, gitu. Tapi ada perusahaan-perusahaan kecil sebagai yang melakukan pembebasan lahan. Dan itu bisa bertahun-tahun sebelumnya waktu proses pembebasan lahan itu. Nah, artinya apa? Pemerintah menghadapi kekuatan korporasi besar ini tidak mungkin oleh juga hanya satu sektor, satu bidang. Meskipun ada MOU dengan BPN, itu juga tidak cukup.
Contoh juga soal land reform. Kenapa mandek? Kenapa nggak target hampir 5 tahun lebih ya, mau 7 tahun ini target 9 juta dalam program itu lambat sekali kemajuannya. Karena apa? Di lapangan yang menghadapi landlord yang punya kekuatan besar juga dan punya akses jantung kekuasaan, itu yang dihadapi bawahan yang level rendah yang ada di lapangan dalam proses pemutihan, proses sertifikasi tanah-tanah masyarakat. Nah, artinya apa? Land reform dan mafia satgas mafia tanah ini tidak cukup. Ini harus paling tidak kalau land reform itu ya komandannya harus Presiden RI. Hambatan birokrasi, hambatan oleh mafia pertanahan yang juga punya akses kekuasaan itu dia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar lagi. Jadi kalau cuma level menteri aja, contoh komandannya land reform itu kan harusnya BPN. Tidak dipastikan sebenarnya sudah bisa dikatakan. Karena apa? Karena memang kekuatannya masih ada yang lebih kuat, paling tidak seimbang ketika berhadapan sama menteri itu. Akhirnya itu yang membuat program itu lambat sekali progresnya dan banyak menghadapi kendala di lapangan. Begitu juga mafia tanah. Kalau memang pemerintah ini serius dalam ini komandannya harus minimal itu orang menteri yang dia harus dibikin dengan keputusan presiden, di mana itu lintas departemen. Soalan pertanahan ya, kalau yang sudah apalagi itu ada bersinggungan dengan fasilitas pemerintah ya, itu udah multi sektor dan banyak pihak, belum ada korporasi swasta. Nggak mungkin lah, saya nggak yakin. Mengizin Bang Komeng, suaranya putus-putus. Gitu ya. Iya, suaranya kurang jelas. Nggak tahu nih. Jelas Ya. belum? Jelas belum? Sudah jelas, sudah. Jelas ya. Oh, mungkin kalau kayaknya kurang bagus. Nah, jadi menurut saya intinya gini lah ya. Saya nggak yakin dengan mafia tanah ini bisa diselesaikan dengan seorang Kapolri, meskipun pemerintahkan juga setiap Polda membuat satgas. Ini harus lintas, bahkan kepalanya harus minimal seorang level menteri. Kedua, ya dia harus dibikin keputusan presidennya. Dia punya kewenangan dari mulai penyidik sampai melakukan penahanan. Jadi sekitar ini udah harus lintas. Meskipun ya sudah ada justifis pro justisianya. Memang kita serahkan ke Polri, tapi dalam proses penyidikannya ini harus ada badan khusus yang lintas departemen dan lembaga ya, yang minimal diketuai oleh seorang menteri, dan dia harus juga minimal keputusan presiden. Kedua ya, soal bagaimana soal penegakan hukum sampai di pengadilan. Yang udah karena persoalan ini sudah kata persoalan tanah ini kompleks dan ekstraordinari, dia nggak bisa di waktu dan tingkat kerumitannya ini harusnya seperti penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, dia harus punya lembaga sendiri.
punya pengadilan sendiri, dia hakimnya sendiri, jaksanya tersendiri, dan makanya dia ordinary ini ya nggak bisa di nah, segala macam lah kita selama ini sudah lama. Dan kalau masyarakat itu yang bersengketa ya jelas nyerah lah gitu, waktu, biaya dan lain-lain, belum diancam-ancam dengan keamanannya apa bagaimana gitu, nggak bisa. Itu dari segi peradilan, jadi dia harus pengadilan tersendiri seperti pemberantasan korupsi. Terus yang kedua, undang-undang dalam penegakan hukum di sektor bidang pertanahan ini juga harus mengadopsi undang-undang korupsi. Yang salah satunya adalah yang setelah direvisi, apa istilahnya, yang bisa dia asas menganut azas retroaktif, azas di mana yang bisa berlaku surut. Nah, karena dugaan ya, dugaan sebenarnya para mafia tanah ini dia sendiri bertindak sendiri, itu orang yang iseng tanah enggak, mereka juga punya jaringan yang tidak terlihat ya, bahkan mungkin juga jangan-jangan memang dimodalin. Ketika ini berlaku surut, maka harus ada investigasi para pelaku mafia tanah ini di lapangan. Gimana nih ujungnya? Kemana nih aliran duit? Dari mana? Bukan semua operasi kemafiaan ini. Itu nanti akan kebongkar. Jadi kalau aku ya mungkin lah ya, kalau soal pertanahan ini masa nggak mungkin aja. Harus ada. Nah ini kenapa pertanyaan akhirnya sebenarnya pemerintah itu serius nggak memberantas mafia tanah? Kalau cuma sekedar ya itu tadi lip service ya, apa masyarakat banyak korban tadi kita dari air Pak, karena ada suaranya tadi ya. Cuma termasuk land reform itu konsen lah itu ya kalau land reform ini. Karena apa? Karena kompleksitas dan berhadapan dengan kekuatan besar juga yang menguasai dan puluhan tahun mungkin menguasai pertanahan jutaan hektar. Cuman kayaknya itu tidak terlihat ya keseriusan. Karena istilahnya formalitas, servis. Konyolnya lagi di Undang-Undang Cipta Kerja baru ini justru pemerintah itu bukan pro rakyat dalam persoalan pertanahan ini, tapi pro korporasi, investasi. Dengan apa? Contohnya ya dengan memperpanjang EU yang tadinya apa namanya harus diperpanjang panjangin sampai ya untuk guna apa namanya menarik investasi. Sayangnya ini gitu loh. Di sisi apa? Setelah memperpanjang lagi udah korporasi. Saya kira itu dulu lah ya. Oke, siap Pak Komeng. Barusan dijelaskan oleh Pak Komeng terkait tentang modusnya, termasuk di mana penyelesaiannya. Dan sekarang ke materi kedua akan dijelaskan oleh Bang Adib terkait kebijakan-kebijakan politis yang ininya. Mungkin karena Bang Adib ini lebih kebijakan publiknya lebih matang ini dalam ini, maka silakan Bang Adib untuk dijelaskan tentang kebijakan politisnya tentang mafia tanah. Waktu dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati pengurus Forum Diskusi Wartawan Tangerang.
Saya pikir ini adalah Jumat yang berkah. Mudah-mudahan ini saya ikut support sebagai jihad bagi teman-teman wartawan Tangerang dengan persoalan yang dialami oleh kaum papa, teman-teman saudara kita di Pantura. Saya hormati senior saya, aktivis 98, Bang Satyo Purwanto, yang lebih akrab disapa Bang Komeng. Kalau beliau sudah tampil, saya pasti ikut. Saya hormati, saya sempat nongol tadi itu, ada seniornya Bang Komeng lagi, ada Bang Jumhur Hidayat. Tadi saya sempat lihat itu. Mau disupport Bang. Kemarin beberapa kali kita sempat bertemu di Kopi Politik kalau tidak salah. Selamat ini berjuang. Siap Pak Amin. Jumhur. Ada. Pak Jumhur. Ya. Mantan pejabatnya presiden yang lalu. Narapidana. Yang saya banggakan dan saya menaruh simpati, empati dengan rasa hormat teman-teman korban mafia tanah di Pantura, Pak Heri dan keluarga, Pak Gusnardi tadi dan semuanya yang ada di Pantura. Dan bahkan tadi saya sempat lihat ada yang dari Kalimantan juga. Yang saya hormati, mudah-mudahan tidak lelah memperjuangkan sebuah hak dan harkat martabat keluarga begitu. Terima kasih, saya tidak akan panjang lebar. Saya kira secara kajian politik, saya melihat dari sisi sosial politik, ada beberapa catatan menurut saya ketika kita berbicara soal mafia tanah. Pertama, satu, ini dengan jelas menunjukkan bahwa kita masih dalam tanda kutip dijajah atas nama feodalisme. Apa itu? Ada sebuah kekuatan yang bisa meruntuhkan istilahnya yang nurut saja dengan kekuatan sosial politik tadi itu oleh para kaum elitis, kapitalis begitu, dan akhirnya rakyat jelata yang jadi korban. Saya sangat miris dan sangat kaget gitu ketika melihat paparan dari yang korban tadi yang diwakili oleh Pak Heri ya. Sangat kaget dan tidak masuk akal begitu. Ketika zaman ini sudah merdeka, orang dengan legalitas yang sah, tetapi dengan oknum segelintir mafia tanah itu, bukan oknum lagi, memang ada mafia tanahnya, dengan saya kira itu tadi yang dijelaskan Bang Komeng begitu kan, ada oknum dari negara saya pikir bisa mengambil tanah sampai 900 hektar alias 9 juta meter. Saya kaget gitu. Nah, apalagi setelah saya baca gitu, ketika nomor induk bidang tanah itu bisa berubah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Diawali pengukuran, diawali oleh AJB, mungkin bayar BPHTB, yang bisa melakukan itu siapa gitu. Nah, ini saya kira bahwa dengan jelas Pantura itu dan di tempat yang lain mungkin saya kira kita dijajah oleh atas nama feodalisme. Sosial politik masuk seperti ada negara dalam negara begitu saya katakan. Ketika ada segelintir orang bisa melakukan institusi negara itu tunduk dengan kemauan mereka. Yang jadi lagi rakyat kecil. Malah menurut saya lebih enak zaman Belanda kan, jelas dia orang dari luar saya mau menjajah selesai gitu kan. Ini orang sudah punya buktinya segala macam, ini bisa diambil tanahnya. Saya kira yang pertama itu. Yang kedua, kalau ditarik dalam perspektif politik nasional, saya malah melihat begini, bahwa gelar Pak Jokowi sebagai pembela tanah rakyat ini di masa ujung periode kedua bisa tidak ada lagi itu nanti kalau soal mafia tanah ini tidak terselesaikan. Itu jelas. Pak Jokowi ini kan selama ini kan dianggap sebagai pahlawan karena bikin sertifikat, bisa sertifikat gratis segala macam gitu kan. Tetapi ketika mafia tanah muncul dengan mudahnya, bisa mengatur negara dalam negara tadi, itu saya katakan gelar Pak Jokowi itu tidak akan ada artinya nanti, akan sia-sia gitu. Makanya kalau kita lihat seperti dengan mudah telepon Pak Kapolri beresin tuh preman begitu kan. Ya ayo dong sekarang Pak Jokowi bikin seperti, saya setuju dengan Bang Satyo Purwanto tadi itu Bang Komeng, bahwa ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional.
atas nama extraordinary ini harus diselesaikan. Kepalanya mungkin bisa menteri, bisa mereka entah itu punya apalah memorandum dengan Kapolri. Pak Jokowi dorong dong, selesaikan mafia tanah. Bagi Kapolda, bagi menteri yang nggak bisa punya target selesaikan mafia tanah, ganti saja gitu. Ini jelas, kan gitu. Apalagi tadi itu 3 orang bisa gitu ya, diduga bisa mempunyai tanah sampai 900 hektar. Ini kan luar biasa, tanpa tersentuh gitu. Ini siapa kan gitu. Makanya ditarik dari awal saya selalu katakan ini ya atas nama feodalisme gitu. Feodalisme, ada oligarki gitu. Apa iya kalau dalam tarikan politik jangan-jangan orang-orang inilah diduga ya menjadi bohir-bohir kekuatan politik? Kan bisa juga gitu. Kenapa mereka tidak tersentuh? Gitu. Ini jelas yang kedua saya kira itu. Nah, saya kira catatan yang ketiga, sudah saatnya orang Pantura memberikan kekuatan politik ketika ada pemilu terjadi. Saya kira anggota-anggota DPRD tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional DPR RI, saya kira tidak perlu dipilih lagi yang sekarang. Mereka sangat-sangat tidak menunjukkan sebuah dorongan kepada masyarakatnya. Kalau mereka pemilu, mereka turun ke bawah minta dukungan. Giliran mafia tanah seperti ini, masalah sudah mengendap sampai 1 tahun, dan saya kira setelah sebelum ini saya beraudiensi dengan para korban, tidak ada dukungan. Ini apa kan gitu? Kalau perlu mungkin boikot mereka, tidak usah dipilih lagi, kan gitu. Ini menjadi kekuatan politik bahwa mereka jangan hanya ketika mau politik mereka mengambil dukungan, ketika seperti ini mereka disia-siakan begitu. Catatan ini penting menurut saya bahwa ketika kebijakan negara itu, yang keempat saya kira catatan saya adalah negara ini kalau kita ingat ada sebuah kesepakatan yang sudah menjadi konsensus nasional, yaitu adalah kita punya kesepakatan nasional gitu kan. Para guru bangsa dulu kesepakatannya apa? Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika public policy, ketika kebijakan publik, kebijakan politik tidak sesuai dengan konsensus nasional tadi itu, pengambilan mafia tanah itu kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan jelas berarti negara menciderai kepada rakyatnya sendiri. Padahal rakyat ini kan pemilik kekuasaan tertinggi gitu kan. Orang BPN itu apa? Pelayan kita kan gitu. Makanya tadi kalau saya tarik di catatan yang pertama, ini dijajah atas nama feodalisme gitu. Gimana ceritanya ada negara dalam negara, segelintir orang bisa menundukkan kekuatan oknum-oknum pejabat. Ini luar biasa menurut saya. Makanya keempat saya bilang bahwa ketika negara ini tidak mendukung proses penyelesaian mafia tanah dan terkesan dibolak-balik seperti meja pingpong, bola pingpong, saya kira mereka juga sudah melupakan konsensus nasional tadi itu yang 4. Sesuai undang-undang, kebijakan politik tidak mendukung para korban mafia tanah. Ketika public policy seperti apa, tidak mendukung mafia tanah. Saya kira itu juga patut dipertanyakan bahwa bagaimana konsensus wawasan kebangsaan kita yang 4 ini. Saya kira catatan saya yang terakhir adalah yang kelima. Saya masih yakin bahwa inilah KPK harusnya turun gitu. KPK itu saya menduga dan melihat bahwa terlalu bermain politik begitu sampai TWK segala macam gitu kan. Jadi saya kira bahwa ketika inilah saatnya KPK harus turun tangan. Ada korban ratusan ribuan orang dengan jelas faktanya. Jangan genit-genit lah KPK yang ditangkap itu para pejabat kelas kepala dinas, wali kota. Buat apa? Mau terkenal di media kan nggak boleh begitu juga. Ini ada yang jelas. Bahkan saya dengar bahwa korban itu pernah melaporkan kejadian ini ke KPK, tetapi katanya masih perlu bukti. Ya kalau masih perlu bukti ya korban aja jadi penyidik KPK kan begitu. Gitu loh. Nah ini saya kira catatan yang terakhir adalah KPK tolong turun ke bawah. Ini ada konspirasi. Saya yakin betul apa yang dikatakan oleh Bang Komeng. Ada permufakatan jahat. Ada sindikat yang jelas-jelas. Saya dengan nalar yang
biasa saja, saya bisa melihat soal-soal itu. Saya kira catatan saya ada di 5 itu, Kang Hendra Wijaya. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi. Boleh kali itu Bang Jumhur Hidayat, boleh dikasih statement kali. Boleh tuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ini catatan-catatan 5 catatan dari Bang Adib ini. Tentu itu udah di benak saya. Mana mungkin kesempatan emas ini ada Bang Jumhur untuk tidak dimanfaatkan. Ayo Bang Jumhur, jika mohon kesediaannya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait mafia tanah. Enggak, guru politik saya di pasti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pembicaraannya udah sangat revolusioner kalau saya dengerin. Bagus lah. Nah, memang reforma agraria itu cuma jadi lip service saja dari pemerintahan ke pemerintahan sebetulnya. Karena memang ya tadi melawan, itu betul tadi Mas Adib terakhir itu ya, yang komen tadi sedikit aja dengerinnya sepintas terakhir, bahwa memang ada kekuatan yang luar biasa yang kebijakan itu nggak bisa berubah gitu. Bahkan kalau ingat dulu zaman Pak Harto ya, Pak Harto itu dulu ada inti plasma. Ingat ya program inti plasma itu? Jadi orang yang punya pabrik itu intinya, dan plasma itu masyarakat, jadi tanah itu dimiliki oleh rakyat gitu loh. Nah, hasilnya baru dijual ke pabrik. Nah, kalau sekarang itu tanah-tanahnya dimiliki oleh penguasa tanah tadi, yang pemilik pabrik tadi. Jadi sampai 5 juta hektar apa semua plus pabrik-pabriknya. Jadi masyarakat cuma jadi buruh gitu. Jadi sebenarnya ada kemunduran, saya setuju itu. Dan ya kalau saya sih nyebutnya dalam ini saya ya, renungan saya, memang satu hari kalau antara kalian berkuasa, lakukanlah yang disebut dengan constitutional democratic revolution. Jadi memang harus revolusi dalam kebijakan. Kalau nggak ada revolusi kebijakan nggak bisa itu berubah. Jadi faktanya terbeli terus. Soal kemarin kan ada undang-undang Minerba ya, Minerba Anda tahu sendiri itu juga luar biasa, yang tadinya harusnya diberikan ke negara tambang-tambang yang ribuan puluhan ribu hektar itu, tapi tiba-tiba diperpanjang otomatis oleh undang-undang Minerba yang baru kemarin 2020. Nah, kayak gitu-gitu memang kekuatannya luar biasa merubah kebijakan gitu. Nah, saya kasih contoh aja di beberapa negara. Kalau reforma agraria itu ada namanya panitia reformasi agraria atau panitia land reform lah, gampangnya begitu. Nah, kalau panitia land reform itu yang di berbagai negara, contoh ada Taiwan, ada Cina atau apa gitu ya, Amerika atau negara-negara itu di Eropa ya, itu ketuanya tuh presiden atau perdana menteri, kira-kira begitu. Jadi ketua panitia land reform itu harus presiden memang. Nggak bisa diserahkan kepada satu sektor, karena itu kan lintas. Contoh gini misalnya, BPN, kepala BPN mau jadi panitia land reform misalnya, bagi-bagi tanah tuh. Waktu dia ngukur-ngukur tanah kehutanan yang nggak jelas peruntukannya, mau ditangkap sama polisi kehutanan gitu loh. Kamu ngapain ngukur-ngukur tanah saya, kata dia gitu. Itu karena sama-sama kuat kan, satu Kementerian Kehutanan, satu BPN gitu, BPN-nya. Jadi begitu dia mau coba ini bagus nih buat land reform, diukur-ukur, udah langsung mau disergap sama polisi kehutanan misalnya. Tapi kalau presiden yang menjadi ketua panitianya, ya itu baru bisa terjadi land reform yang kita bayangkan tadi. Gitu. Jadi saya rasa silakan mungkin Pak Adib atau Pak Komeng atau Pak Hendra cari presiden atau kalian jadi presiden, jadilah ketua panitia land reform. Kira-kira gitu aja lah dari saya. Terima kasih. Umur aja kita jadiin presiden jalan Luar biasa memang ini Bang Jumhur itu. Saya kenal beliau itu waktu beliau jadi pejabat masalah PKW, TKI, beliau itu memang selalu di depan dan humble banget sebagai pejabat beliau. Terima kasih Bang Jumhur atas pandangan-pandangannya. Oke, teman-teman, ya. Teman-teman, udah tadi dipaparkan sumber termasuk dari awal korban, sumber yang terakhir oleh Pak Jumhur. Nah, mungkin akan lebih baik lagi nanti
kalau misalnya ada pertanyaan, pastinya ada unek-unek atau ada penasaran yang belum bisa disampaikan. Untuk itu saya membuka pertanyaan, mungkin tidak banyak, hanya 3 mungkin. Ya. Silahkan untuk raise hand atau apa nanti pertanyaan diusahakan langsung ke pokok ininya biar nanti dijawab oleh. Oke, mangga yang mau bertanya atau mau yang ini. Tapi kalau saya sendiri ingin menyampaikan untuk tahapan awal sambil menunggu ini, untuk mengatasi Pantura sendiri nih ya, itu harus seperti apa? Itu mengenai, soalnya prosedur udah jalanin dari ini, mulai dari daftar ke KPK, daftar ke laporan sampai ke DPR, sampai kemana, tapi masih nol. Harus seperti apa ini? Itu mungkin, Mangga. Bentar tambahan. Ya, siapa? Jadi sekedar informasi tambahan ya, bahwa kami juga sudah bersurat kepada Presiden pada tanggal 6 Oktober 2020. Kemudian tembusannya kita berikan kepada beberapa lembaga seperti DPR RI, kemudian Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Komnas HAM, Kapolri, KPK, dan Gubernur Banten. Juga kita sudah mendapatkan informasi dari Ombudsman Provinsi, ya ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Kemudian informasi dari Komnas HAM, sejauh ini belum ada penjelasan hasil dari tindak lanjutnya, tapi kami pernah mendapatkan surat kopinya ketika Komnas HAM memberikan surat kepada Menteri Agraria terkait penjelasan atau verifikasi penguasaan lahan ratusan hektar. Jadi semua kementerian yang ada di Republik ini sudah kita kirimin surat. Cuma mungkin Allah aja yang kita belum kirimin surat. Tapi satupun tidak ada yang peduli terhadap masyarakat, tidak ada yang hadir untuk membela masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali yang merespon adalah Kementerian Polhukam di bawah Pak Mahfud MD, itu sudah membantu merespon melalui unit divisi 3. Tapi hasil akhir endingnya harapan kami sebetulnya dengan Menteri Koordinator itu kan bisa mengkoordinir, bisa mengorganisasi atau memberikan informasi kepada Kapolri, KPK dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Ya, bisa dikoordinasikan. Karena Menteri Koordinator Polhukam. Tapi ya ternyata sampai sejauh ini belum ada yang hadir secara utuh untuk membela rakyat sendiri. Saya rasa itu tambahannya, Kang Anda. Terima kasih. Siap. Makasih, Bapak. Ada yang bertanya? Pak Romli, udah ada yang masuk pertanyaan? Ya, belum. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya ke narasumber bisa juga melalui chat ya. Ya. Pak Moderator, ya. Sambil menunggu yang bertanya, saya ingin merespon yang Pak Heri barusan sampaikan. Heri dan teman-teman, jika memang ada fakta hukum yang lengkap, datangin aja langsung Mabes Polri. Karena Satgasnya mana untuk bisa melaporkan persoalan tanahan ini ke Satgas. Udah datang belum ke itu, laporkan ke Mabes Polri? Oke, Pak, saya jawab ya, Pak Komeng ya, Bang Komeng. Kita memang belum melaporkan atau belum bikin LP ke Mabes Polri. Karena masyarakat di daerah kami tentunya tahu kekuatan para mafia tanah ini begitu besar. Bahkan saya ketika melakukan perjuangan membela hak kami sendiri,
dan keluarga, kami itu justru kami yang dilaporkan oleh mafia tanah pada tanggal 11 November. Kemudian yang kedua pada tanggal 16 November. Kami yang dilaporkan ke Polda. Kami sebelum mendapat dukungan kuat dari pemerintah dalam hal ini, terus terang kami khawatir untuk melaporkan apa yang menjadi masalah bagi kami dan keluarga juga masyarakat yang lain. Karena beberapa kejadian justru masalahnya jadi terbalik. Belum kita melapor, kita sudah dilaporkan lebih dulu. Kecuali ada yang mau mendukung kami secara totalitas. Kalau saran saya Pak, saran Karena saya. kami nggak yakin. Iya Pak. Saran saya ya, datangin langsung Ya. Mabes Polri. Tapi Bapak dan teman-teman harus didampingi dengan pengacara yang emosioner, yang pikirannya modelnya kayak setan gitu loh, nggak ada takutnya. Bapak harus didampingi dengan pengacara yang seperti itu minimal. Nah ya sekalian kita challenge lah ya, kalau memang tim Satgas Mafia Tanah ini serius, ya, yang datangnya langsung bikin laporan langsung ke Mabes Polri. Kita sama-sama kita awasin, kita monitor terus. Karena gini Pak, ini pengalaman saya ya tapi di Kusambi Dadap Tangerang. Itu juga lahan yang itu pantura juga kan. Kita 2017 kita advokasi masuk setelah berbagai macam LSM dan lembaga masyarakat lainnya masuk. Di situ teman-teman mayoritas warganya nelayan ya, sudah menempati lahan itu tahun 74 bergelombang ya, beberapa gelombang. Tapi pemukim pertama itu tahun 74. Artinya mereka sudah lebih dari 20 tahun menempati lahan itu ya, menguasai secara fisik lahan. Harusnya mereka itu semua sekarang memang udah jauh lebih banyak, udah ribuan kakak. Dan harusnya mereka secara undang-undang ya, mereka sudah punya hak untuk mengajukan kepemilikan lahan. Tapi apa yang terjadi Pak, sampai hari ini mereka selalu bentur tembok. Bahkan ada berapa kali upaya untuk menggusur mereka dengan menggunakan seluruh kekuatan sampai TNI Polri turunkan justru untuk mengusir mereka yang seharusnya punya hak. Nah ini kan konyol ya, harusnya pemerintah itu menjadi pelayan masyarakat dalam mengupayakan hak mereka yang sudah mereka lahan yang mereka sudah tinggal 20 tahun lebih lamanya, dan secara undang-undang mereka punya hak untuk mengajukan kepemilikan. Tapi yang tadi mereka malah mau digusur, tapi gagal. Bahkan berkali-kali mereka dikriminalisasi. Dan kebetulan di sisi lautnya, di pantainya itu ada pembangunan pulau reklamasi, pulau D dan C kalau masih. Dan sebelahnya lagi itu PIK 2. Jadi posisi lahan mereka itu benar-benar strategis. Sejajar di lautnya, sejajar dengan pulau reklamasi D dan C. Di sisi kanan arah Jakartanya dengan PIK 1, di sisi kirinya masuk Kabupaten Tangerang itu dengan PIK 2. Nah, bahkan ada beberapa orang sempat dengan tuduhan pidana yang yang pernah dilakukan. Mereka melakukan beberapa orang ya, bahkan sempat dijemput paksa di rumahnya oleh Polda Metro ya, dari Dirkrimsus, dan kita advokasi. Mereka bisa, alhamdulillah mereka bisa pulang. Nah, artinya apa? Dari pengalaman ini, memang upaya apa yang disampaikan Pak Heri itu memang benar adanya. Meskipun
dalam kasus yang di Dadap itu perkaranya bukan lahannya yang di orang mereka ini ya, tapi dicari perkara yang lain, yaitu soal penyebaran kebencian karena mengganggu proses pembangunan jembatan waktu itu kalau nggak salah, jembatan dari Pikun ke reklamasi. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman yang menjadi korban mafia tanah ini menemukan cara yang tepat dan didampingi cara yang lakuannya kayak setan juga, paling tidak menemukan lah gitu, mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang terbaik, atau ya paling tidak hak-hak yang harus diambil alih bisa kembali gitu. Ya gitu. Ya. Ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah muncul. Saya bacakan. Yang pertama itu dari M. Dalfa Irsan. Beliau menanya, saya ingin bertanya, seperti yang diketahui, bahwa wilayah Pantura menjadi bagian pembangunan dari PIK 2. Apakah ada keterlibatan dari korporasi tersebut dalam permainan mafia tanah tersebut? Karena dapat dilihat korporasi tersebut yang memiliki kepentingan pada daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ilham Muhammad Fadilah. Izin bertanya, melalui fakta lapangan yang telah diungkapkan dan dipaparkan, apakah sebesar itu pengaruh kekuatan segelintir mafia tanah itu, baik dari sisi relasi maupun material, dalam membungkam kasus ini? Apakah ada langkah yang lain yang dapat dilakukan jika segala bentuk upaya dalam meraih itu tidak mendapatkan respon yang baik dari birokrasi? Itu mungkin pertanyaannya, Mangga. Siapa nih? Adib dulu lah. Ya, siap. Bang Adib, Mangga. Ya, saya kira ya itu kan faktanya sudah ada. Saya kira ketika sudah diungkap dengan korban, ketika nomor induk bidang tanah itu sudah berubah ke orang lain, itu kan diawali oleh pengukuran tanah. Yang bisa melakukan pengukuran siapa? Setelah itu ada fase yang namanya proses akta jual beli. Nah, ini korban mafia tanah tidak pernah merasa jual tanahnya. Dan kalau tidak salah, sepengetahuan saya kan bukan pengamat pertanahan, ketika AJB ditandatangani itu harus bayar pajak dulu. Nah, apakah iya tadi itu pejabat-pejabat kita, oknum pejabat kita itu memang nggak tahu peraturan kalau satu orang itu boleh cuma 20 hektar, 30 hektar gitu-gitu. Ini kan tanah 900 hektar alias 9 juta meter persegi gitu. Dengan waktu yang sama, bulannya juga beda-beda sedikit gitu. Emang nggak jadi pertanyaan gitu. Ini kan nalar-nalar biasa gitu. Nah, saya kira makanya betul bahwa 2 pertanyaan itu ya ternyata memang betul ada negara dalam negara menurut saya. Ada kepentingan elitis feodalisme. Jangan-jangan nih para mafia tanah ini juga support kepada kepentingan politik, jangan-jangan. Kan gitu. Makanya saya mendukung bahwa reformasi agraria itu, land reform tadi itu yang dikatakan oleh Bang Komeng dan senior saya juga Bang Jumur itu betul bahwa ini memang harus ada langkah extraordinary. Kalau perlu yang ada di diskusi ini, di resume nanti bisa Anda mention ke Pak Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM gitu kan. Itu kan aktif tuh di Instagram, di Twitter, gitu tuh aktif gitu. Nah, saya kira ini tinggal political will dari negara, dalam hal ini adalah Pak Presiden. Contoh gini, sorry, mohon maaf, saya yakin betul bahwa pejabat kita itu masih takut kehilangan jabatan. Pak Presiden aja mendeklar, membuat satu tim, beliau boleh mengepalai atau enggak wakil presidennya, kan juga dekat-dekat Tangerang kan begitu. Nah, bentuk satu tim yang diketuai oleh Pak Mahfud MD misalnya, lintas sektoral, atas nama extraordinary, ada polisi segala macam. Kasih beban di situ. Bagi Kapolda, bagi misalnya Panglima TNI juga bilang, bagi Panglima TNI yang tidak support. Sama seperti menangani COVID kan gitu. Akan saya copot. Gerak mereka pasti. Gitu loh. Biarin saja mereka berbenturan satu sisi dengan yang lain. Tetapi intinya adalah
ada hak kewajiban rakyat yang harus dibela. Rakyat adalah pemilik tertinggi kekuasaan dalam negara. Mereka adalah pelayan kita semuanya, kan gitu. Dalam teori demokrasi yang kita anut kan gitu. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, gitu kan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan gitu. Masa rakyat ini dijajah lagi? Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Jumhur, Bang Komeng, bahwa harus ada langkah extraordinary. Land reform itu ya selesaikan dulu lah ini, gitu loh. Ini tanah dengan jelas, buktinya jelas, faktanya jelas, diambil, dirampas. Gitu. Saya kira menjawab dua pertanyaan itu seperti ini. Kalau afiliasi ke tadi pertanyaan ke pengembang, saya kira saya tidak bisa jawab karena kan kita harus melihat bahwa bukti yang kebetulan saya punya informasi itu tidak ke sana ya. Tapi saya tidak tahu, tetapi ini harusnya tugas negara untuk mengungkap. Sebenarnya 3 orang yang bisa menguasai 900 hektar itu siapa sih sebenarnya? Apakah makhluk dari surga, apa dari alien gitu kan? Sehingga 3 orang bisa mengacak-acak negara ini siapa kan gitu? Masa iya negara kalah sama 3 orang kan gitu? Ini yang membuat miris. Gitu. Saya kira itu mungkin Bang Komeng. Bang Komeng, mohon Bang Komeng jawabannya, tapi singkat ini mengingat waktu yang sangat terbatas ininya. Enggak Bang Komeng? Kalau ya siap. Kalau bicara kemungkinan ya, kalau yang tadi ya, kemungkinan pasti mungkin aja gitu loh. Cuman kan ketika kita bicara fakta hukum kan harus dibuktikan. Nah, makanya artinya upaya penegakan hukum di bidang ini itu masih juga ada kelemahan di instrumen hukumnya gitu loh. Maka contoh kasus beginilah ya. Beberapa waktu yang lalu ya, belum lama kok, Presiden itu membentuk Satgas ya, yang dikepalai sama Menko Polhukam untuk mengejar mengembalikan debitur LBI yang macet-macet itu. Nah, harusnya kayak gini dong, gitu loh soalannya. Maka ini pasti bisa diterabas, persoalan mafia tanah ini bisa angka segera dengan pola yang seperti itu. Apa untuk hal yang bisa? Karena kalau bicara kerugian ekonominya juga negara itu sangat dirugikan. Karena apa? Kalau luas negara, luas wilayah dikuasai oleh segelintir pengembang, pemerintah atau pemerintah daerah dapat pajaknya doang. Tapi kalau nilai tanah itu bisa terakumulasi, ya, bisa dikuasai banyak masyarakat, apalagi pemerintah, nah ini kan nilai ekonomisnya tinggi. Sehingga ketika masyarakat bisa mendaya gunakan tanah ini untuk menjadi sumber produktivitas, maka akumulasi ekonomi juga akan tinggi. Kerugian negara, kerugian pemerintah ketika bisa memberantas permafian tanah ini, maka nilai ekonominya yang bisa diselamatkan dan yang akan berputar dari juga akan tinggi gitu. Pemerintah tidak, sepertinya sampai hari ini tidak melihat persoalan mafia tanah ini merugikan pemerintah gitu loh. Persoalannya di situ, sudut pandangnya aja udah beda, tapi maka penyelesaiannya akan berbeda. Harusnya kalau menurut saya paling tidak Satgas itu seperti yang Satgas debitur BLBI itu loh. Ya, ketuanya Mahfud MD, termasuk Menteri Keuangan di situ, termasuk ada Kapolri, kepala BIN di situ. Selesai kok kalau pakai caranya seperti itu. Dan satu lagi, kalau yang sudah sengketa puluhan tahun ini harus ada pengadilan tersendiri. Nah, kenapa? Ini nyambung dengan pertanyaan. Ya, karena kekuatan oligarki yang sudah menguasai pertanahan ini sudah sedemikian kuat. Rekayasa undang-undang. Contohnya itu tadi ya,
merevisi undang-undang minerba, terus merevisi HKU sampai 90 tahun, bahkan tadi seperti yang Adi bilang gitu, seseorang yang entah dari mana keuntungannya tiba-tiba bisa menguasai sampai jutaan hektar. Nah, itu artinya apa? Ini harus ada kekuatan yang besar pemerintah dalam mengatasi persoalan pertanahan ini. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Bang Komeng. Teman-teman, mohon maaf ini karena waktunya udah hampir habis, tinggal 8 menit lagi ini. Kita closing, kita tutup ini acara. Mungkin kita nanti insya Allah kalau ada waktu. Kang izin, sorry Ya, saya potong. Kalau perlu FDBT bikin call center lah. Oh siap. Jadi kalau ada pertanyaan, ada mereka yang butuh advokasi, kan bisa ditambung. Siap. Oke. Usul aja, mudah-mudahan Zoom ini bisa berkelanjutan ya, nanti diundang penjara yang lebih kompeten lagi, yang ini harus beresonansi maksud saya gitu. Oke, siap, pasti Merdeka. Oke. Terima kasih teman-teman udah hadir. Saya sangat apresiasi sekali kehadiran dari para pembicara, Bang Jumpur, Heri, dan semua kawan-kawan yang terlibat di sini, berarti sangat peduli terhadap masyarakat kecil yang menjadi korban mafia tanah. Saya apresiasi keikutsertaannya. Ingin saya bacakan juga quote bahwa hati nurani adalah suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun. Mungkin itu yang ini. Oke, untuk yang terakhir kali, saya ingin buka semua videonya semua biar kita bisa foto bersama. Kalau diizinkan semua video peserta dibuka. Gimana Pak Romli, udah semua? Ya, kita tunggu dulu ya. Masih ya. Proses. Ini kurang lebih ada, ini full ini 100 orang nih. Ya. Zoom ini full. Biar kita akhir. Oke, kita mulai. Tiga, dua. Wah, masih diproses terus ya. Masih ditunggu teman-teman yang videonya belum dibuka. Sertanya 100, intelnya 35. Ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih atas kehadirannya semua. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita terbebas daripada. Akhir kata, saya Hendro Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.